Selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah baik dong. Gue tahu di antara kita pasti ada yang kabarnya baik dan ada juga yang enggak. Karena cuaca kali ini nggak menentu, suka berubah-ubah kayak dia. Ya, Iya. elah. Kadang panas banget, terus tiba-tiba hujan. Tapi yang terpenting sih jaga kondisi supaya tetap fit di musim pancaroba ini. Dan jangan lupa vaksin ya Besti. Bagi yang belum tahu nih, sekarang sudah tersedia loh vaksin booster. Anyway, pagi-pagi gini tuh dengerin podcast kita sambil ngopi, berceria tuh emang paling mantap pola. Tapi di episode ini kita nggak akan bahas soal perasaan apalagi cinta Ya ya elah, kan. elah banget gak tuh? Kali ini kita akan bahas tentang Horor. Menurut gue, di awal tahun Januari tuh banyak banget surprise sih. Ada yang baru dapat keadilan dan di awal tahun baru ini udah banyak tren yang viral yang bikin awful gitu lah. dimana tren itu lu ngerawat boneka bayi yang seakan akan itu beneran hidup bayinya. Dan yang bikin aneh lagi, gue tuh bingung. Ini kan tren di luar akal lah ya, kayak nggak masuk akal banget gitu. Nah, di Indonesia yang punya spirit doll ini tuh rata-rata para artis yang menurut gue bukan orang bodoh gitu ya kan. Iya sih, bener banget. Kayak Wendy Walters, Celine Evangelista, Furi Harun, Roy Kiyoshi, Ruben Ruben Onsu, bahkan yang baru-baru ini ngetren kayak selebriti apa tuh? Si Ivan Gunawan. Iya benar-benar Ivan Gunawan. Tapi di balik ini semua pasti ada alasan tertentu buat mereka mengadopsi ini semua gitu loh. Gimana Besti, sampai sini udah pada penasaran belum nih? Nah, daripada kita berlama-lama, langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Check Check it it out. out. Nah, spiritual itu apa sih? Sesuai dengan namanya, spirit doll itu adalah boneka yang diisi oleh arwah orang yang sudah meninggal. Nah, kenapa para kalangan artis sekarang tuh memilih buat mengadopsi spirit doll ini? Karena boneka ini disebut-sebut bisa mendatangkan banyak keberuntungan lah ya. Baik dari segi profesi, kesehatan, bahkan bisa membawa positive vibes. Nah, faktanya ternyata spirit doll ini sebenarnya udah dari zaman dulu banget nih. Tapi bahkan di Indonesia sendiri tuh boneka arwah ini terkenal dari Toraja, yaitu di Sulawesi Selatan. Tapi di zaman dahulu mereka memakai boneka tersebut untuk adat istiadat mereka. Jadi berbeda nih sama tren zaman sekarang. Lalu zaman sekarang kan mereka mengadopsi, mengasuh gitu ya. Kalau di zaman dulu mereka memakainya untuk upacara kematian. Oh, jadi begitu sejarahnya. Iya begitu. Jadi spirit doll ini sebenarnya udah ada di Indonesia udah lama gitu ya. Dari bentuknya dan kegunaannya tuh emang beda-beda gitu, ya kan? Iya bener banget tuh. Tadi kan lu sempat bilang ya tren spirit doll aneh, kayak di luar logika gitu lah ya. Tapi sebenarnya kan menurut pandangan antropologi nggak ada yang benar atau salah sih. Tapi karena kita hidup di zaman yang sudah semakin modern dan semakin religius gitu ya, jadi manusia-manusia ini berpikir semakin rasional. Nah, kalau tapi kalau di dalam ajaran agama sudah pasti nggak boleh ya kan. Misalnya kayak kepercayaan gue nih, kan gue agama Islam. Katanya kalau misalnya lu udah mempercayakan arwah atau kayak mengadopsi segala macem lah gitu ya, itu jatuhnya lu udah menduakan Tuhan lo gitu. Iya bener itu, bener banget. Dan yang gue bingungin, kenapa itu dibilang nggak normal, tapi kan ya kita berada di situasi yang nggak biasa, itu dianggap salah gitu. Jadi yang nggak biasa kita lihat itu salah gitu, itu bukan hal yang normal gitu loh. Iya gue setuju banget itu. Bahkan gue pernah nonton videonya Ivan Gunawan. Yang gue tangkap itu berarti dia menyembah spirit doll. Tapi menurut dia bukan seperti itu. Melainkan boneka ini layaknya kayak temennya gitu loh. Bahkan saking deketnya dianggap seperti anak kandung sendiri, kayak digendong-gendongin lah ya, diajak ngobrol. Ibarat kayak dia hamil, maksudnya gimana ya, dia ya udah anaknya dia sendiri dari istrinya dia gitu kan ya.
Dan katanya sekarang ini spirit doll bisa dijadikan alat healing loh, atau buat meditasi. Kayak staycation ya lama-lama. Jadi kayak mereka nggak nyembah itu, tapi mungkin jadi salah satu cara untuk mereka curhat ke boneka itu layaknya teman. Tapi emang kalau secara nalar kita ya, lu ngapain cerita-cerita ke boneka yang udah pasti dia diem aja. Iya aneh lah, nggak bakal dibales, nggak bakal direspon. Ya aneh banget lah kalau di Indonesia emang. Tapi ternyata awalnya dulu di tahun berapa ya? Tahun 2006 kalau nggak salah. Ih bukan, 2016 kali. 2016. Ih katanya ini tuh udah pernah dibawa sama salah satu penyiar radio di Taiwan apa Thailand ya? Thailand. Oh ya oke. Namanya Thailand. Namanya Mei Ning, bukan namanya Thailand. Mohon maaf. Nah, dia tuh awalnya merawat boneka ini dan bener ya yang kata lu tadi nih, dia jadi mempermudah rezeki gitu. Jadi istilahnya rezekinya tuh jalan terus, ngalir terus, uangnya ada terus gitulah ya. Gue juga pernah lihat selebgram di Indonesia yang mengadopsi spirit doll, tapi dia tuh dia ini ngasih makan ke bonekanya, ngasih minum ke bonekanya gitu kan. Dan satu hal yang bikin menarik banget lah, boneka selebgram itu, spirit dollnya itu dikasih minum susu gitu loh. Jadi kayak beneran anak bayi, bener-bener anak bayi, dikasih minum susu, dikasih dikasih sedotan, dan sedotan itu mengarah ke dia. Jadi kayak bener-bener kita lagi minum gitu, kayak beneran manusia lagi minum susu. Dan airnya tuh bisa keluar, yang bikin menariknya itu airnya keluar gitu loh, kayak bener-bener disedot gitu. Tapi airnya kayak keluar gitu emang. Iya beneran keluar. Jadi gimana ya, kan airnya keluar tuh, terus ada wadah gitu kan, biar nggak tumpah gitu. biar nggak tumpah, istilahnya biar nggak berarakan lah ya, biar nggak berantakan. Nah dia nyiapin wadah, terus abis itu airnya kan ketumpah tuh ke wadahnya. Nah, gue juga penasaran tuh pas di situ kenapa bisa ada tuh fase-fase kayak gitu. Cuma pas gue lihat kan itu belum tren kayak sekarang ya. Nah, kalau sekarang kan udah ngetren nih baru-baru ini, karena tren karena si Ivan Gunawan ini kan, dia mengadopsi spirit doll. Awalnya yang gue tahu, awalnya gue nggak tahu kalau misalnya si artis Ruben Onsu tuh dia juga mengadopsi spirit doll itu, ngerawat gitu kan ya. Nah, menurut gue ya kenapa di kalangan artis jadi pada ngetren, karena mereka juga bisa menggunakan boneka ini nambah rezeki. Jadi buat konten lah ya, konten YouTube gitu, nanti kan dapat duit, dapat AdSense gitu. Nah, dan menarik juga nih, selain dari itu ternyata ada lowongan pekerjaan baru nih buat spirit doll. Jadi yang lainnya tuh lowongan pekerjaan ya di accounting, manajer ya kan, di pabrik, jadi SPG lah, atau CEO lah, atau apapun lah ya. Nah ini tuh jadi baby sister bukan manusia. Kalau manusia lah itu hal wajar gitu kan ya. Nah, ini spirit doll gitu, coba Besti bayangkan gitu kan. Katanya gajinya tuh lumayan besar. Wow. Di atas UMR, gila. Siapa yang nggak mau coba, ya nggak sih? Barangkali ada yang minat nih. Atau lo mau? Oh enggak mau. Gue sih enggak ya Besti. Nah mungkin sama kayak ngerawat bayi manusia kali ya. Iya benar, cuma ya bedanya ini nggak bisa ngomong, nggak bisa dia nggak bisa bergerak gitu kan ya. Dia diem aja gitu, cuma emang ada arwahnya gitu, karena ya dikasih arwah yang meninggal gitu, karena sesuai namanya spirit doll gitu kan. Dan tadi yang gue bilang gajinya di atas UMR gitu kan, dan katanya tawaran gajinya tuh sampai puluhan juta. Iya benar yang tadi gue bilang, gajinya di atas UMR. Berarti kan ya UMR Jakarta berapa sih? 4 lewatan lah ya, 45 lah, 48 apa ya, setahu gue sih gitu sih. Nah tapi ada syaratnya juga loh buat jadi perawat spirit doll itu. Lu harus kuat mental, terus berani ngobrol pengecut. Soalnya kadang di jam 3 dini hari itu bonekanya suka ngegangguin gitu loh. Oke, mungkin di jam 3 itu lagi
ya kita kalau apa beragama Islam, kita lagi sholat tahajud gitu kan ya. Nah itu tuh emang suka banyak tuh Suka digangguin gitu. Emang banyak gangguan sebenarnya kalau kita nggak melihara apa sih, mengadopsi spirit doll itu juga emang udah banyak gangguan gitu dari sekitar, dari hantu. Jadi kan kayak percuma gitu loh punya gaji gede tapi mental lu nggak sehat karena ya habis ngerawat. Iya, habis ngerawat si spirit doll itu, jadi kayak percuma banget. Iya bener banget nih, bener banget yang tadi Adit bilang. Nah sebenarnya kalau gue bayangin yang tadi Adit bilang tuh kayak film Annabelle, terus Chucky gitu kan ya, terus The Boy. ya The Boys benar. Nah kalau dilihat-lihat ya serem juga sih gitu. Tapi kalau di zaman dahulu itu kan tadi kan yang gue sebutin di luar negeri ya. Iya. Kalau di Indonesia tuh ada apa sih? Film Susan kalau nggak salah, yang film lawas. Oh iya, film dulu ya, film dulu. Nah, kalau film sekarang tuh ada 2020 ke bawah lah ya, ada film Sabrina gitu. Sama The Doll kalau nggak salah tuh ada. Oh, The Doll. Oh ya, sekarang ada The Doll 2 Doll kalau nggak 2. salah ya. Yang gue ingat sih gitu. Dan mungkin si Susan ini boneka yang lawas itu dia tuh kayak boneka visioner gitu. Jadi dia bisa ngomong ya kan, dibuat bisa ngomong, dan ada jiwanya lah gitu. Gerak nggak ya? Jadi kayak gerak gitu loh, tangannya digerakin gitu. Nah secara nggak langsung jadi visioner ini jadi visioner ini tuh kayak apa ya, ngikutin masa sekarang gitu lah ya, kayak film Jalangkung ya. Jalangkung tuh udah 1, 2, 3 kalau nggak salah 3 deh kalau nggak salah ya. Itu bisa dibilang boneka juga nggak sih kalau Jalangkung? Tapi itu benar-benar boneka spiritual, bentuknya juga aneh. Iya aneh emang. Tapi ya yang membedakan adalah kalau spirit doll apa sih, kalau yang kayak Annabelle gitu kan dia ya benar-benar boneka, ada rambutnya. Nah kalau Jalangkung ada juga sih, cuma dia Ada terbuat juga, dari cuman kayu. bentuknya aja yang Iya beda. bentuknya beda, ya bahan-bahannya beda lah gitu. Nah kalau apa namanya, ya udah pokoknya itu Jalangkung sama si Annabelle beda gitu kan ya. Benar-benar banget itu. Cuma yang kita lihat ya pada dasarnya kalau Annabelle, Chucky gitu-gitu kayak mengganggu kehidupannya mereka nggak sih? Kayak neror. Mereka tuh suka mengganggu para pengadopsinya, orang di sekitarnya lah. Beda. Ya kayak bumerang gitu lah. Jadi kayak beda banget gitu. Spiritual zaman dulu sama zaman sekarang. Yang benar-benar diagungkan gitu loh. Iya sih benar banget tuh. Emang iya beda lah yang apa yang kita lihat di TV sama apa yang kita lihat yang lagi tren sekarang tuh emang beda gitu loh. Kalau menurut pandangan Besti nih, gimana sih tentang hal-hal aneh yang terjadi sekarang ini, yaitu spirit doll ya kan, sama masyarakat yang sedang diagung-agungkan atau trennya tuh lagi diikut-ikutin lah gitu ya. Kalau menurut lo gimana nih? Kalau menurut gue sih ya makin bertambahnya tahun ini semakin aneh lah manusia zaman sekarang, makin random lah gitulah. Kalaupun memang artis-artis seperti Ivan Gunawan, Ruben Onsu atau siapalah itu hanya untuk mencari sensasi, ya nggak sepakat juga lah ya. Karena mereka namanya sudah besar, pasti gajinya juga besar juga. Tapi kalau emang alasannya untuk menemani, ya nggak ada salahnya juga sih. Jadi buat pelajaran aja lah bagi kita. Makanya kalau sampai Ivan Gunawan punya statement bahwa dia mengadopsi spirit doll untuk punya teman di rumahnya lah, untuk bisa bercerita, curcol gitu kan. Ya berarti yang kalah adalah manusianya. Karena? Kenapa dia nggak bisa cerita ke orang lain, ke keluarganya mungkin, atau mungkin dia cerita ke orang tapi temennya ya. Orang tersebut malah ceritain ke orangnya lagi, jadi menyebar deh. Jadi kayak cepu gitu ya. Jadi nggak percaya gitulah ya. Nah kalau boneka kan yang nggak bakal cerita ke orang lain, diem aja udah. Ya udah, yang tadi gue bilang, boneka itu adalah makhluk hidup gitu kan, jadi dia nggak akan bilang siapa-siapa gitu. Nah selain itu si pengadopsi ini kayak Ivan Gunawan, Ruben Onsu kan di kalangan artis tuh, berarti kan dia punya banyak duit ya kan, punya banyak uang. Nah daripada dia ngadopsi spirit doang, mending nyantunin lah anak yatim ya sesuai agamanya lah ya gitu kan. Kalau Islam kan anak yatim, nah kalau yang agama lain apa gitu gue nggak tahu deh. Daripada dibuang-buang tuh duitnya gitu kan, mending buat hal nggak duniawi, hal nggak di duniawi gitu kan. Ya
mending disantunin sih sama anak yatim, itu udah paling tepat banget. Ataupun yang langsung ngerawat anak yatimnya langsung. Iya, bukan nyantunin tapi udah ngerawat gitu Iya, loh, benar-benar ngerawat. Iya, kasih makan, iya, tempat tidur. gue setuju banget sih. Nah, dari tadi kan kita udah bahas ngalor ngidul lah ya tentang spirit doll ini. Jadi gimana Besti, tertarik nggak nih untuk mengadopsi spirit doll ini? Lu minat gak? Enggak banget, enggak. Bye. Akhir kata dari kita, That is all for me. thank you so much for your time and attention. I would like to apologize if there a mistake. I hope you have a nice day. Bye bye.